Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Prasetyo. Kita kali ini akan coba membahas manajemen dan organisasi. Yang perlu kita bahas terkait dengan manajemen dan organisasi adalah yang pertama manajer dan organisasi. Yang kedua adalah proses manajemen, jenis-jenis manajemen, manajerial role, ya. Terus apa sih organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih yang bekerja sama dengan terorganisir dengan cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan. Manfaatnya untuk apa? Manfaat daripada organisasi itu akan lebih efektif dan efisien. Kan efektif itu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, dan efisien yang tepat guna atau memang menggunakan metode yang efektif. Manfaat spesifik adalah organisasi melayani masyarakat. Organisasi bisa mencapai tujuan. Yang dimaksud tujuan di sini adalah visi dan misi daripada perusahaan. Yang ketiga adalah organisasi bisa memelihara ilmu pengetahuan. Ada banyak pengertian manajemen menurut Henry Pyle, menurut apa? Tapi yang kita lihat di sini adalah Mary Parker Follett, bahwa manajemen itu adalah seni mencapai sesuatu melalui orang lain, yaitu adalah manajemen. Definisi umum, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi. Kata kunci daripada manajemen adalah proses merupakan kegiatan yang direncanakan. Fungsi manajemen melalui aktivitas tersebut sumber daya organisasi. Nah, kita bisa melihat ya bahwa kaitan manajemen dengan organisasi adalah ada input sumber daya manusia, berarti ada input sumber daya manusia, misalkan ada proses manajemen, ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian untuk mencapai sebuah tujuan yang efektif dan efisien. Misalkan kalau tujuan yang efektif dan efisien adalah bagaimana kita mencapai visi dan misi organisasi. Siapakah manajer itu? Dari sebuah manajemen, dari sebuah organisasi itu dipimpin oleh seorang yang namanya manajer. Siapakah manajer? Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen atau proses manajemen. Manajemen menginginkan tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Di sini kita bisa melihat ya bahwa kondisinya adalah manajer. Proses daripada manajemen itu sendiri kita bisa melihat ya, ada planning, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Diawali dari perencanaan, berarti kita bisa melihat bahwa diawali dari perencanaan atau planning, terus diorganisasionalkan. Sebuah rencana itu diorganisasionalkan dengan membentuk sebuah struktur organisasi atau kepanitiaan. Selanjutnya pengarahan, adanya pengarahan dari organisasi tersebut, adanya pengarahan, bagaimana pengarahan itu atau tupoksi itu akan dilaksanakan. Terus lanjut kepada pengawasan atau pengendalian. Setelah itu akan dilaksanakan dari rencana, ada organisasionalkan, ada tupoksinya, baru dilaksanakan. Habis dilaksanakan ada pengendalian, apakah memang sudah sesuai atau memang membutuhkan sebuah kondisi bagaimana perencanaan itu bisa mencapai tujuan dengan baik dan benar. Kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan memilih cara yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini kita bisa melihat ya bahwa manfaat ada pengarahan kegiatan organisasi meliputi penggunaan untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini berarti adanya perencanaan. Biasanya yang direncanakan itu apa? Sebuah kegiatan ya. Misalkan perencanaan kegiatan. Dari awal itu diawali dari visi dan misi. Berarti visi dan misi perusahaan. Habis visi dan misi perusahaan itu tujuan jangka panjang 10 tahun
sampai 20 tahun. Dari tujuan jangka panjang masuk ke tujuan jangka menengah. Tujuan jangka menengah masuk lagi ke tujuan jangka pendek. Tujuan tahunan pada tujuan bulanan sampai tujuan harian. Harapannya semua terdokumentasi dengan baik, terencana dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada. Perorganisasian, habis adanya perencanaan dengan data-datanya, maka dibutuhkan sebuah keorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan mengkoordinir sumber daya manusia, sumber daya, tugas, dan otoritas di antara anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Selanjutnya kita bisa melihat ya, organisasional itu memiliki beberapa desain. Harapannya kegiatan menyesuaikan struktur organisasi dengan tujuan-tujuan dan sumber daya organisasi yang ada. Ini adalah bagian atau desain daripada struktur organisasi. Biasanya direktur utama dari sebuah perusahaan itu dibutuhkan apa? Manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, manajer administrasi personalia, departemen pemasaran, departemen keuangan, departemen produksi, departemen administrasi, dan personalia. Langkah selanjutnya setelah perorganisasian adalah pengarahan atau leading, kegiatan yang memberikan pengarahan atau direction untuk mempengaruhi orang lain agar memotivasi tersebut untuk bekerja. Di sini kita mengarahkan merupakan kegiatan paling menantang karena berhadapan dengan manusia. Harapannya di sini ada dua. Yang pertama reward atau hadiah, yang kedua adalah punishment atau hukuman. Ya, harapannya kalau pengarahan itu ke arah tersebut dua. Kalau baik ya dikasih hadiah atau reward, kalau tidak baik dikasih pengarahan. Selanjutnya adalah pengendalian. Kegiatan yang bertujuan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sesuai dengan rencana. Itu adalah sebuah kontrol, yang berarti di sini ada fungsi pengendalian. Yang pertama menentukan standar prestasi, berarti ya terkait dengan reward. Yang kedua mengukur prestasi yang dicapai, membandingkan poin atau prestasi dengan hasil yang dicapai dan melakukan perbaikan jika ada sebuah penyimpangan atau tidak ya. Selanjutnya adalah proses manajemen dalam praktek. Dalam praktek gambaran proses manajemen tersebut tidak begitu terlihat. Seringkali manajer sibuk ya kesana kemari terkait dengan bagaimana merencanakan sesuatu yang tepat. Harapannya aktivitas manajer dapat praktek seperti yang reaktif. Keempat adalah fungsi manajemen dilakukan secara efektif, kadang-kadang secara simultan. Jenis-jenis manajemen berdasarkan hierarki ada top management, middle management, dan lower management. Top management adalah orang-orang yang selalu memberikan, yang berada di tingkatan atas, yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan. Berdasarkan fungsi ada manajer umum, manajer fungsional. Manajemen puncak adalah bertanggung jawab terhadap organisasi secara keseluruhan, menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan secara umum, menentukan keputusan-keputusan yang strategis. Manajemen menengah melaksanakan tujuan, strategi, kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak serta mengkoordinasikan, mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawan operasional. Manajemen tingkat bawah mengawasi karyawan secara langsung, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan operasional yang dilakukan oleh karyawan. Manajer umum mengawasi unit divisi tertentu yang mempunyai bidang sekaligus bertanggung jawab terhadap aktivitas pemasaran dan divisionalnya. Ada beberapa tingkat ya terkait dengan manajemen. Secara konseptual itu tingkat atas, berarti itu adalah di top manajemen. Hubungan manusia itu tingkat menengah, dan hubungan operasional itu tingkat bawah ya. Nah, ini di tingkat bawah. Berarti tingkatan dan keterampilan manajer kalau konseptual itu top manager. Kalau tingkat menengah, middle, itu terkait dengan hubungan manusiawi, terkait dengan personalia dan lain sebagainya. Yang tingkatan bawah berkaitan dengan bagaimana strategi
eh, untuk melakukan operasional dari perencanaan yang telah ditetapkan di awal. Keterampilan manajemen, ada konseptual skill, keterampilan mengkonsep, yang kedua human skill, yang ketiga technical skill. Sesuai dengan awal, misalkan ya, kemampuan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan dengan kegiatan terkait dengan kepentingan organisasi. Berarti itu yang dimaksud dengan keterampilan manajemen. Yang kedua adalah human skill, kemampuan memahami orang lain, bekerja sama dengan baik dan mendorong serta memotivasi orang lain baik secara individu maupun ke kelompok. Technical skill adalah kemampuan memahami serta melakukan kegiatan secara operasional. Harapannya keterampilan ini itu berbeda-beda. Kalau konseptual skill itu berada di tingkat top manager, human skill itu middle manager, technical skill itu di lower manager. Kita bisa melihat ya, manajemen rule atau kegiatan yang dilakukan atau rule garis-garis ya dilakukan oleh sebuah manajerial. Yang pertama adalah otoritas formal ya. Bagaimana sih interpersonal dan informasi untuk sebuah pengambilan keputusan. Pada bagian awal ada visi dan misi itu terorganisir dengan baik sehingga harapannya otoritas secara formal, ada interpersonal, informasi, pengambilan keputusan. Di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajerial dengan menggunakan otoritas formal sesuai dengan pangkat dan jabatannya untuk melakukan atau menggunakan interpersonal atau yang tidak melakukan kegiatan yang tidak sepersonal, mengharuskan sebuah informasi dalam mencapai sebuah berikutnya kita akan mencoba membahas ya di sini ya figure head atau peran figur bapak lebih merupakan peranan manajer sebagai simbol pimpinan serta menjadi simbol dan personifikasi organisasi dan pimpinan. Leader, manajer diharapkan menjadi pemimpin, anak buahnya melakukan rekrutmen, training, memberikan motivasi untuk bekerja mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah license, memainkan peranan menghubung baik dengan pihak dalam organisasi maupun pihak di luar organisasi. Informasi role adalah monitoring, manajer selalu aktif mencapai informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Diseminator, manajer mendistribusikan informasi kepada pihak lain, khususnya kepada bawahannya. Spokesman, manajer sebagai wakil organisasi dalam mencapai informasi kepada pihak luar. Decision role adalah entrepreneurship, selalu berusaha memajukan organisasi. Disturbance handler mampu menyelesaikan gangguan yang mungkin muncul. Raw resource allocator mampu mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Negosiator mampu melakukan negosiasi dengan pihak yang terkait. Itu adalah tugas-tugas atau role daripada manajer. Sehingga kita bisa melihat ya, menjadi manajer yang sukses itu harus memiliki sebuah pendidikan, pengalaman, visi, etika dan dimensi internasional ya.